Marilah saat teduh sejenak di rumah kita masing-masing, kita akan memuliai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Amin. Saudara-saudara seiman, dengan penuh sukacita, marilah kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya kepada kita di dalam satu minggu yang lalu sehingga kita dapat bertemu kembali untuk beribadah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini. Terpujilah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita setiap hari, terutama di saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah saat ini kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan, sebab Dialah yang menganugerahkan kepada kita kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita memuliakan Dia dengan bernyanyi dari BNHKBP nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukakanlah hati kami dengan Roh-Mu dan terima kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya
Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 565 ayat 4. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yaitu Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku band HKBP nomor 213 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia,
mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur padamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP 221 ayat 1 ditambah ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran 4 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jethro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Jethro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anak lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan pada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun.
tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP 247 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semua. Warta Jemaat HKBP Harapan Jaya, Minggu 15 Agustus 2021. Nama minggu adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah Allah yang memerdekakan. Yang kedua, pelayan ibadah kebaktian live streaming. Pelayanan ibadah live streaming hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, dapat dilihat dalam warta. Yang ketiga, berita dan pengumuman. Yang pertama, live streaming sekolah minggu. Dihimbau kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu agar mendampingi anaknya mengikuti ibadah virtual HKBP Harapan Jaya melalui Google Meet. Masuk pukul 8.00 WIB untuk horong yang pertama dari kelas 0 sampai dengan kelas 2 SD.
dan pukul 13.00 WIB untuk Horong 2 dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Dihimbau juga supaya memberikan persembahan setiap minggu melalui Bank BRI HKBP Harapan Jaya dengan nomor rekening 18221000328 atas nama HKBP Harapan Jaya atau melalui sintua wilayah masing-masing agar dapat diwartakan di gereja. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Pada hari Selasa, 17 Agustus 2021, dimulai pukul 8.00 WIB, gereja kita akan mengadakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di Komplek Gereja HKBP Harapan Jaya. Kegiatan ini akan kita laksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, konven pelayan penuh waktu. Pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 9.00 WIB dengan tuan rumah HKBP Pondok Timur Indah akan diadakan konven pelayan penuh waktu sedistrik 19 Bekasi melalui Zoom. Yang keempat, pembacaan surat keputusan. Yang pertama, sesuai hasil keputusan sermon Perhalado, disepakati dan disetujui Amang Situa Beni STP Pasaribu untuk menjabat sebagai Bendahara Huria pergantian antar waktu dengan masa bakti tahun 2020 sampai tahun 2024. Maka dengan ini Pendeta Uluan perlu menetapkan yang bersangkutan sebagai Bendahara Huria dengan menerbitkan SK jabatan. Kiranya kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan buat Amang Bendahara yang baru dalam melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Yang kedua, dengan melihat perlunya melengkapi pengurus fungsionaris di seksi-seksi yang ada di dalam naungan dewan-dewan, maka dipandang perlu Pendeta Uluan menetapkan yang bersangkutan sebagai fungsionaris seksi-seksi dan menerbitkan SK supaya yang bersangkutan dapat dengan segera menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawab pelayanannya sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing dewan. Kiranya kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan fungsionaris terpilih untuk dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setelah selesainya pembacaan warta jemaat ini, selanjutnya akan dibacakan kedua SK tersebut. Yang keempat, warta keuangan HKBP Harapan Jaya. Rekapitulasi keuangan per tanggal 8 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2021. Saldo Huria Diakoni sebesar Rp151.716.466. Dana pensiun Rp1.464.000. Pembangunan Rp1.300.000. Transitoria Rp2.400.000. Pengadaan sarana jalan dan parkir sebesar Rp307.940.720. Yang kelima, ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 dapat dilihat dalam warta. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala hal jalannya dan penuh kasih serta setia dalam segala perbuatannya. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.
Surat Keputusan nomor 04 SK garing FS garing RHJ titik 08 garing 8 Romawi garing 2021. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya yang berkedudukan di Harapan Jaya, Bekasi Utara, membaca hasil rapat jemaat tentang penyempurnaan personil kepengurusan pada Majelis Perbendaharaan, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia dan seksi-seksi. Mengingat periodisasi kepengurusan di HKBP disesuaikan dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga. Menimbang perlunya kesinambungan dan penyempurnaan personil kepengurusan, memperhatikan aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga, memutuskan, menetapkan, pertama, keputusan Pendeta HKBP Resort Harapan Jaya Bekasi tentang penyempurnaan susunan pengurus Majelis Perbendaharaan, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dan seksi-seksi. Kedua, mengangkat personil dan namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Majelis Perbendaharaan, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia untuk masa bakti tahun 2020 sampai 2024, serta seksi-seksi untuk masa bakti tahun 2020-2022. Ketiga, memberikan kewenangan kepada pengurus untuk melaksanakan program pengembangan dan peningkatan pelayanan dengan mengacu kepada program kerja Huria HKBP Harapan Jaya dan aturan-peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga. Keempat, segala sesuatu atau akan ditinjau dan diperbaharui jika masih ada kesilapan ketika membuat surat keputusan ini. Kelima, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Bekasi tanggal 15 Agustus 2021, Pendeta HKBP Resort Harapan Jaya, Pendeta Dr. Daner Wilfred Siregar. Keputusan ini disampaikan kepada Majelis Perbendaharaan dan Sekretaris HKBP Harapan Jaya sebagai arsip. Lampiran keputusan nomor 04 garing SK garing FS garing RHJ titik 08 garing 8 Romawi garing 2021 tanggal 15 Agustus 2021. Untuk nama-nama tidak kami bacakan, namun SK ini akan segera kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Demikianlah SK untuk fungsionaris yang sudah kami bacakan. Sekarang kita akan memasuki acara pelantikan Bendahara HKBP Harapan Jaya. Selanjutnya SK akan dibacakan oleh Sekretaris Jemaat. Surat Keputusan nomor 03 garis miring SK garis miring FS garis miring RHJ titik 08 garis miring 8 Romawi garis miring 2021. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya yang berkedudukan di Harapan Jaya, Bekasi Utara, membaca hasil rapat pembentukan Bendahara Huria HKBP Harapan Jaya, mengingat kekosongan jabatan Bendahara Huria periode tahun 2020 sampai dengan 2024, menimbang perlunya kesinambungan pelayanan di bidang bendahara, penggantian antar waktu, memperhatikan aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga, memutuskan, menetapkan Sintua Beni Sahala Tua Parlindungan Pasaribu sebagai Bendahara Huria periode tahun 2020 sampai 2024, HKBP Resort Harapan Jaya dengan uraian tugas sebagai berikut. Pertama, bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat dan berkoordinasi dengan Majelis Perbendaharaan. Kedua, menyimpan uang jemaat di bank tertentu yang ditetapkan oleh rapat majelis tahbisan. Salinan atau fotokopi rekening giro atau tabungan disampaikan kepada pimpinan jemaat dan Majelis Perbendaharaan secara berkala sedikit-dikitnya 1 kali dalam sebulan. Ketiga, menyimpan uang dalam jumlah terbatas sesuai
keputusan rapat majelis tahbisan di brankas kantor gereja sebagai kas kecil. Keempat, mengeluarkan uang sesuai anggaran tahunan jemaat yang sudah ditetapkan rapat huria dengan persetujuan pimpinan jemaat. Pengeluaran yang melampaui anggaran tahunan harus mendapatkan persetujuan rapat pelayanan tahbisan. Kelima, membuat laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran secara tertulis dan rinci setiap minggu dalam warta jemaat. Keenam, membuat laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran sedikit-dikitnya sekali 6 bulan kepada rapat pelayanan tahbisan setelah diperiksa oleh badan audit jemaat. Ketujuh, membuat laporan keuangan akhir tahun untuk disampaikan kepada jemaat dalam ibadah akhir tahun 31 Desember. Kedelapan, meminta pertanggungjawaban penggunaan uang jemaat kepada dewan dan seksi serta unit-unit lain. Semua bendahara seksi dianggap sebagai wakil bendahara jemaat. Kesembilan, mengirim seluruh kewajiban jemaat kepada resort, distrik, dan hatopan dengan persetujuan pimpinan jemaat. Kesepuluh, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Bekasi tanggal 15 Agustus 2021, Pendeta HKBP Resort Harapan Jaya, Pendeta Daner Wilfred Siregar. Keputusan ini disampaikan kepada Majelis Perbendaharaan, Sekretaris HKBP Harapan Jaya sebagai arsip. Demikian kami sampaikan. Hari ini, pada minggu ke-11 setelah Trinitatis, saya Pendeta HKBP Resort Harapan Jaya dengan ini melantik saudara untuk menjabat sebagai Bendahara HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja memberikan hikmat dan menguatkan saudara di dalam mengemban tugas-tugas selaku Bendahara HKBP Harapan Jaya untuk kemuliaan nama Tuhan dan sukacita bagi seluruh jemaatnya. Amin. Kita akan saat ini berdoa syafaat yang dipimpin oleh Amang Sintua Sitanggang. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami hanjatkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah. Karena begitu besar kasih-Mu melindungi kami umat-Mu. Boleh pada hari ini Tuhan bersekutu untuk memuji muliakan nama-Mu dan juga untuk mendengarkan sebagian firman-Mu menjadi pedoman pelita hidup kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan Tuhan melalui live streaming ini, dan Roh Kudus-Mu memimpin mereka untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami ini yang masih tetap dilanda epidemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada semua masyarakat Indonesia. Begitu juga pemerintahan kami ya Tuhan, yang begitu besar kegiatan mereka untuk mengatasi masalah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir di tengah-tengah bangsa ini. Kau berikan hikmat pimpinan-Mu kepada Presiden kami, begitu juga jajarannya, untuk menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini. Kiranya juga Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada semua masyarakat Indonesia ini, agar mau menuruti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun Depkes. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke, dari timur ke laut, sehingga kami boleh bersukacita pada hari ini dimanapun gerejamu untuk melakukan ibadah melalui live streaming. Kiranya Tuhan yang menuntun semua hamba yang bekerja di gereja-gereja manapun Tuhan, tanpa memandang denominasi, agar nama-Mu dimuliakan di bangsa, di tengah bangsa kami ini, bahkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa
buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang keluarga J. Siagian Boru Samosir dari wilayah Galilea yang isoman. Begitu juga keluarga Amang Y. Risdo Nenggolan wilayah Jerusalem dirawat di rumah sakit Ananda. Begitu juga Inang Oppo Aju Boru Lubaturuan dirawat di rumah sakit Tarakan. Kami percaya kuasa-Mu ada bekerja di sana Tuhan, dan Engkau akan memberi kesehatan kepada mereka sesuai dengan iman kepercayaannya di dalam Engkau. Dan kami percaya juga kepada para dokter, para medis yang merawat Nasida, berikan hikmat pimpinan-Mu. Begitu juga Pak, yang makanan obat mereka yang konsumsi, Tuhan berkati agar menjadi kekuatan baru ke dalam tubuh mereka. Mereka boleh pulih dari kesehatan, dari penyakitnya, dan kembali beraktivitas sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita. Inang Nyonya Tarigan Boru Ginting, Opu Saduta Boru, orang tua keluarga M. Setinjak Boru Tarigan dari wilayah Nazaret. Begitu juga Opung Naro Boru Storus, orang tua keluarga C. lain Boru Napitupulu wilayah Bethlehem. Kami percaya Engkau juga menghibur mereka ya Yesus. Hanya Engkaulah penghibur sejati, dan kami percaya ada yang terbaik yang Engkau berikan kepada keluarga yang ditinggal ini Tuhan. Karena itu kami percaya Kau juga akan memberikan Roh Kudus bekerja untuk mereka, sehingga mereka boleh juga bersuka cita walaupun ada kekasih mereka yang sudah Engkau panggil ke sisimu. Terima kasih Tuhan, kalaupun mereka pulang ke kampung dan kembali ke tempat ini, Tuhan tuntun mereka biar boleh tiba di tempat ini tidak kurang sesuatu apapun, dan jauhkan segala mara penyakit dari seluruh keluarga lepas keluarga dari yang berduka cita ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur pada hari ini boleh pelantikan fungsionaris HKBP yang dilakukan oleh uluan kami Amang Pendeta Winter Siag Pardiri Siregar. Kiranya Tuhan pelantikan fungsionaris HKBP Harapan Jaya yang dilantik oleh Pendeta Siregar ya Tuhan boleh menjadi sukacita bagi jemaat, dan juga mereka yang menerima semua pekerjaan ini. Mereka terima dengan tulus dan ikhlas melakukannya ya Tuhan, tanpa pamrih. Mereka sudah Engkau pilih melalui jemaat dan melalui sermon perhalado. Engkau berikan hikmat pimpinan-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, di mana kegiatan ini Tuhan akan banyak dilaksanakan walaupun dalam keadaan epidemi COVID-19 ini. Di kegembiraan dan sukacita bangsa ini, Tuhan tolong berikan kami hikmat pimpinan-Mu kepada seluruh masyarakat Indonesia ini, agar mau berucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada bangsa kami ini. Kami boleh berulang tahun ke-76 di tanggal 17 yang akan datang. Biarlah Presiden dan jajarannya, walaupun undangan yang melakukan kegiatan ini di Istana Merdeka, Kau pelihara mereka, Kau pelihara semua bangsa ini Tuhan, agar tetap mengucap syukur dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu lah boleh bangsa ini memerayakan ulang tahun Republik Indonesia ke-76 ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari Minggu ini Tuhan. Engkau memberikan umur yang panjang kepada mereka. Biarlah ditambah umurnya itu, Engkau berikan hikmat-Mu kepada mereka, agar mereka selalu mengucap syukur dan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan mereka kepada-Mu Tuhan. Kami percaya juga di dalam segala pekerjaan mereka Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami di gereja ini. Kiranya Tuhan memelihara semua masyarakat di lingkungan gereja ini, agar tetap dengan sukacita sebagai kami juga jemaat-Mu yang bersukacita, dan juga seluruh perhalado di Huren yang Kau berkati, mulai yang melakukan pekerjaan hari ini Tuhan, tim musik, media, dan semua yang pada hari ini Tuhan di gereja-Mu berkati semua. Tuhan, kami percaya Engkau akan mengampuni segala dosa kejahatan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak menjadi saluran berkat-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku NDBN HKBP 769 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ke-11 setelah Trinitatis dari Evangelium Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36 saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Itulah pembacaan firman Tuhan. Merdeka atau mati. Pekikan semboyan yang luar biasa dari para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya hanya ada dua pilihan. Lebih baik mati kalau tidak bisa merdeka. Betapa mahalnya kemerdekaan itu. Lebih daripada soal mati atau lebih daripada soal selembar nyawa.
Karena itu menyangkut hakikat kehidupan. Merdeka supaya bisa bebas dari segala penjajahan, bebas dari perbudakan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi, tunggu dulu saudara-saudara, kalau dulu itu pekikan semboyan dari para pejuang dan telah berhasil membawa bangsa Indonesia ini kepada kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 76 tahun yang lalu. Sekarang, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka? Atau jangan-jangan hidup kita selalu dalam keadaan terkekang, tertekan, terkungkung oleh banyak hal penderitaan, oleh banyak hal kegelapan dalam pikiran jiwa kita, sehingga kita tidak bisa bersuka cita dalam kehidupan ini. Itulah yang terjadi dalam dialog antara orang Yahudi dengan Yesus. Ketika orang banyak sudah berbondong-bondong melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan mendengar firman Yesus. Ayat 30 dikatakan banyak orang percaya. Tetapi tunggu dulu saudara-saudara. Ternyata ini diuji lagi. Apakah percaya mereka itu yang mendengar firman Tuhan Yesus sungguh-sungguh menghidupinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab ketika dialog dilanjutkan, ketika Yesus berkata di ayat 31, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Akan memerdekakan kamu. Mendengar ini, muncul kesombongan dari orang-orang Yahudi. Nah, lihatlah. Tadi mereka percaya. Ketika Tuhan Yesus membuka satu rahasia supaya mereka memasuki kepada kehidupan yang sejati. Rahasia diungkapkan supaya memiliki kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan hanya kemerdekaan soal politik yang dari manusia ini, tekanan-tekanan atau penjajahan dari negara-negara lain, tetapi lebih besar daripada itu adalah kemerdekaan secara rohani, bebas dari perhambaan perbudakan. Ini yang tidak dimengerti. Kebenaran itu menjadi kabur dalam benak orang-orang Yahudi. Kesombongan merekalah yang menonjol. Sehingga ayat 33 mereka menjawab, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Sombong, bangga boleh. Kita pasti bangga sebagai orang Batak. Jangan malu sebagai orang Batak, bangga. Tetapi kalau sombong dan kemudian kita bertindak sewenang-wenang, merasa diri benar, merasa diri lebih hebat dari orang lain, hati-hati. Jangan-jangan kita sedang diperbudak oleh nafsu, oleh kepentingan-kepentingan diri kita, sehingga kita menganggap orang lain di bawah pengetahuan kita, di bawah status sosial kita, di bawah segala-galanya daripada kita. Kita menganggap diri benar. Justru itulah pintu, gerbang dari sebuah kehancuran. Namun luar biasa sekali, Yesus dengan sabar menerangkan, menjelaskan supaya orang Yahudi mau membuka hati, tidak lagi dengan kesombongannya, supaya mereka dengan rendah hati menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga kata Yesus dalam ayat 34, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya." Ini berarti tidak boleh main-main.
bukan hoax, bukan isu, bukan berita bohong. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti belum merdeka, perlu dimerdekakan, perlu pembebasan. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah sekarang supaya merdeka, supaya bebas dari belenggu dosa, dari diri manusia itu sendiri tidak akan bisa menyucikan, membersihkan, memutihkan dosa-dosanya. Tidak bisa. Hanya ada satu cara, ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tidak ada jalan lain. Dan itulah misi Yesus, Allah yang sungguh-sungguh, Allah 100%, menjadi manusia datang ke dunia ini. Karena dunia ini sudah gelap, di mana manusia berjalan hidup tanpa pengharapan lagi, tanpa ada tujuan, bukan surga lagi bagiannya, jabarnya, tetapi maut. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia mau disalibkan, mati, supaya kita suci, supaya kita bebas dari dosa, merdeka dari perhambaan-perhambaan dosa itu. Dan orang yang sudah dimerdekakan itu, orang yang sudah mengalami menerima pembebasan itu, diminta untuk ikut dalam arak-arakan pembebasan kepada orang-orang lain, supaya hidup setiap orang percaya sungguh-sungguh menjadi berkat. Sehingga di mana ada perselisihan kita bisa membawa perdamaian, di mana ada kegelapan kita bisa membawa terang, bukan malah sebaliknya. Saudara-saudara, saya akan gambarkan dengan singkat, ini hanya peraga saja, simbol saja. Saya bawa di sini ada dua gelas ya. Ini gambaran di mana kehidupan kita berada dalam kegelapan, dalam tekanan. Seperti lagu Partangisa do hape anggo hasianganon hol soar sak tangis pe sai mano sak do tok tok. Memang jujur, apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Jangan-jangan kegelapan selalu. Kita susah menjalani kehidupan ini, kita susah tidur, kita tidak bisa bersuka cita. Hati kita merasa kering, ada tekanan banyak hal. Karena memang sejak Adam jatuh ke dalam dosa, dunia yang sempurna yang diciptakan itu bercampur dengan dosa-dosa itu sudah menjadi dosa. Jadi jangan dikata kita ini suci. Mazmur 51 ayat 7. Di kandungan pun kita sudah berada dalam dosa. Tidak bisa dari diri kita sebagaimana Yesus katakan kepada orang Yahudi untuk bisa merdeka menyucikan hatinya. Kegelapan ketika bercampur dengan dunia ini, maka hidup kita juga sama. Ditekan oleh banyak hal. Jadi diperbudak oleh dosa, oleh kegelapan, oleh hosom, teal, elat, leta, late. Leta, teal ya. Semua ini menjadi tekanan yang luar biasa menghimpit. Maka tidak heran di masa pandemi COVID ini memang banyak orang stres, takut, cemas. Ada yang belum selesai tangisannya, belum sudah kering sekali air mata karena ditinggal mati oleh yang dikasihinya. Ini tekanan terus. Padahal Tuhan mau memerdekakan kita, mau menyucikan kita. Dari diri tidak bisa.
hanya dengan salib Yesus itu. Jadi ini hanya sebagai simbol saja. Ada saya bawa salib, dikatakan tinggal dalam firman-Ku, hidup bersama Yesus. Tanpa kehadiran Yesus kita tidak bisa suci. Hanya Yesus yang memerdekakan supaya lepas dari segala kungkungan, kegelapan itu. Itu yang menjernihkan, menyucikan, membersihkan hati kita. Tanpa Dia tidak bisa. Ini simbol. Nah, ketika kita hidup bersama Yesus itulah, tinggal dalam firman-Ku, kita menjadi suci. Nah, sekarang orang yang dimerdekakan dipanggil untuk memerdekakan. Di mana ada banyak saudara-saudara kita mengalami tekanan, cemas, khawatir, kurang pengharapan, iman sudah lemah, gale haporseaon. Alai mardongat Jesusi, ikon Yesus dodongaku, molo marsitaono nau, molo nataruju nau, margogo. Sekarang kita diajak bersama Yesus untuk mengisi kemerdekaan itu, supaya di sini juga suci dan tidak terpengaruh lagi oleh kegelapan. Karena bersama Yesus itu hati tetap suci, hati tetap jernih. Ini sebagai simbol saja bahwa memang kehidupan ini tanpa Yesus kita berada dalam kegelapan. Tidak ada pengharapan. Hanya bersama Yesus saja kita bisa disucikan. Jadi bagaimanapun kegelapan ini, pandemi COVID ini benar sangat menakutkan. Tetapi bersama Yesus. Marsinodang di bait Tuhani. Akan aporsiai. Itulah pengharapan kita. Allah yang memerdekakan. Mari dengan sukacita menjalani kehidupan ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pembebas dari segala perhambaan dosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadamu karena anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan, kami memperoleh kehidupan kekal. Karena bersama Yesus yang telah menyucikan kami dari segala dosa, kami akan menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang daripadamu. Sehingga kami mampu bersukacita dan mengisi kemerdekaan ini seturut kehendak Tuhan. Supaya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu. Untuk membawa terang di mana ada kegelapan. Untuk membawa perdamaian di mana ada perselisihan. Untuk membawa sukacita di mana ada duka cita. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Yakinkan kami di dalam iman berjalan bersama Yesus saja. Amin.
Kita telah mengikuti persekutuan dengan Tuhan. Dia telah menyampaikan firman-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus yang mengatakan, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia telah menjadikan aku murid-Nya, dan Dialah Allah yang memerdekakan aku. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian Yesus berkata. Oleh karena itu hendaklah kita menegakkan kebenaran dan melawan segala yang jahat, sebab kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama seluruh majelis HKBP Harapan Jaya bersama dengan tim musik dan tim multimedia mengucapkan kepada seluruh jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.